Oke, di sini untuk materi kita sudah selesai. Jadi kita belajar tentang apa aja tadi? Pertama tentang mindset bisnis dan cara merancang target serta strategi eksekusinya. Alhamdulillah di sini kita ada berapa malam ini? Ada sekitar 33 orang ya yang bertahan, insya Allah ya. Semoga bisa dipraktekkan secara maksimal untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, kalau misalnya ada yang ingin bertanya, silakan nih. Kita batasin waktunya sampai jam 9:30 ya. Oke teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau bertanya atau diskusi nih, kita persilakan. Cara dapetin banyak kontak WA gimana Kak? Nah, oke ya. Coba kita terus ada lagi nggak kira-kira? Coba dikumpulin. Kak, itu kan WA marketing organik ya. Apakah tetap juga pakai iklan? Oke, terus. Terus ini Mbak Paye ya. Dari mana nih Pak Paye? Untuk share grup Facebook itu grup umum apa gimana Mas? Ya, jadi ada yang belum tahu juga nih ya tentang iklan di Facebook. Oke. Gimana teman-teman? Ada lagi Mas Agung Fajri. Cara menarik pelanggan agar membeli produk kita. Oke, nanti kita bisa jawabnya sekalian ya. Kalau teman-teman ada lagi nih, minum dulu. Seberapa penting database, Bang? Oke, dari Mas Nuri. Untuk awal tim, apa yang harus kita bentuk untuk bisa jualan? Oke, ada lagi teman-teman? Ternyata banyak juga ya. Ada 33 orang malam ini yang ikut, 34 orang sekarang. Alhamdulillah. Cara membuat, waduh Bang Rian juga ada tuh. Cara membuat agar tetap konsisten dalam mencari pencapaian target. Kalau Bang Karvin nentuin targetnya gimana? Misalkan bulan ini target 1 juta tercapai, terus bulan depan target 1 juta langsung apa gimana? Mantap, semangat banget. 12 enggak? Oke, kita coba jawab satu-satu ya. Salah anu mah, salah anu. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita coba jawab pertanyaannya satu-satu. Ini Mbak Ray. Mbak Ray Rahmawati ya kalau nggak salah. Coba yang nanya nih, videonya dihidupin. Biar ngobrolnya langsung nanti diskusinya. Ya, untuk Mbak Ray, cara dapetin banyak kontak WA gimana? Nah, jelas untuk yang teknis seperti ini nanti detailnya kita akan pelajari di besok nyampe hari Sabtu ya, insya Allah mudah-mudahan diberi kesehatan. Itu pertama yang jelas dari kalau teman-teman misalnya ngandelin penjualan lewat WA doang,
itu teman-teman bisa yang kita pelajari nanti bisa Ada mecan nggak, Jak? di grup, kenalan personal di grup kan. Kita bangun lead magnet berupa kita bagi-bagi entah produk gratis, terus e-book gratis, atau kayak kita dapat info nih, ada training dari orang lain. Nah, kontaknya itu ganti aja. Kontaknya ganti, terus kita sebar supaya bisa ngubungin kita dulu, gitu kan? Paham ya? Nah, kayak Mbak Rey nih, Mbak Rahma ya, kayaknya Rey Rahma nih. Mbak Rahma pengennya dapat kontak banyak nih, 100 orang. Nah, ternyata ada nih yang nge-share pelatihan. Nah, itu bisa jadi itu cara mudah juga. Mbak ganti kontak adminnya. Nah, terus Mbak sebar lagi ke grup teman-teman, terus grup atau teman-teman yang kenalannya itu Mbak sebar. Nah, nanti kontaknya masuk ke Mbak. Nah, Mbak tinggal kasih ke ini aja, ke adminnya kan, admin acaranya itu. Nah, terus bilangin nih, ini ada yang daftar lewat saya nih, ini kontaknya Mbak, tolong masukin, tolong daftarin, kayak gitu kan, contoh singkatnya. Nah, nanti banyak metode-metode yang akan kita pelajari, dari cara japri personal di WA, terus cara bangun hubungan pelanggan di WA, cara broadcast-nya, terus cara story WA kan, yang udah lama nggak kontak itu kayak mana caranya kita bisa interaksi lagi. Jadi nggak ucuk-ucuk, halo Mbak, apa kabar? Mbak, aku ada produk ini loh. Nah, kira-kira dibandingkan, halo Mbak, apa kabar? Saya Mbak, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, gitu. Itu doang. Nah, mendoain doang, sama satunya langsung nawarin jualan. Nah, kira-kira orang lebih senang yang ke mana? Yang langsung jualan apa yang nanya kabar murni, nanya kabar dulu? Yang jelas nanya kabar. Kan? Jadi bangun interaksi itu butuh tahapan juga untuk bisa jadi transaksi. Nah, itu dia yang harus dipahamin. Nanti kita pelajarin ke depannya. Yang jelas kalau yang simpelnya japri personal lewat grup-grup itu, ikutin grup-grup bisnis yang ada kan, terus kita tampil juga di grup itu, nggak hanya mantau doang, jadi mereka pada kenal, oh ini ada kita di situ gitu. Banyak kan kita cuma masuk grup cuma maunya mantau doang kan, langsung mau jualan langsung promosi, hard selling, jadinya orang risih sama kita. Paham ya? Gimana Mbak Rama? Oke, nanti kita pelajari ke depannya. Terus Kak Erma, Kak, itu kan WA marketing organik ya, apakah tetap juga pakai iklan? Nah, kalau kita harus pahami nih, iklan itu kan, mau organik itu kan maksudnya adalah cara gratisan. Kalau iklan gratis, secara gratisan tanpa memanfaatkan fitur iklan yang ada di aplikasi tersebut. Nah, untuk WA kan nggak ada. WA itu ya harus murninya organik kan. Nah, untuk masalah secara organik itu nggak murni gratisan doang. Nah, itu bisa juga mungkin kita ngeluarin duit buat narik orang supaya kontak kita, supaya beli produk kita, dengan apa? Dengan cara giveaway, misalnya giveaway di WA. Saya pernah bagi-bagi produk gratis di WhatsApp itu, terus dapetin 300 orang yang bagi-bagi giveaway produk gitu kan. Itu dapat 300 kontak orang. Dengan mungkin biaya itu cuman berapa? 500 ribuan orang kan. Jadi kehitung nanti 500 ribu orang ini harus dapat 300 kontak. Nah, 300 kontak ini harus jadi pembeli sekian. Nah, pembeli ini harus bisa menghasilkan omset sekian. Nah, seperti itu sih jadinya. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya WA marketing organik, apakah tetap juga pakai iklan?
ya WA marketing itu yang iklan. Kalau untuk maksudnya bayar atau ngeluarin uang apa enggak, ya itu bisa pilihan nanti kan, tergantung tekniknya. Tapi lebih banyak ya kita ngandelin umpan-umpan seperti kita bagi-bagi e-book, bagi-bagi terus info yang bermanfaat kan, supaya menarik calon pelanggan apa orang lain untuk berinteraksi dengan kita. Intinya membangun interaksi sama database kalau di WhatsApp itu. Terus untuk Mbak Irma gimana? Kak Irma? Untuk Kak Irma jelas ya? Oke, kita lanjut ya. Terus ke Mbak Peye Sukahati. Untuk share grup Facebook itu grup umum atau gimana Mas? Grup FB itu grup umum atau gimana Mas? Ya, jadi kan kalau di grup Facebook itu banyak banget grup publik yang satu minat. Misalnya nih, teman-teman mau jual apa namanya hobi burung, ketik aja komunitas burung, keluar tuh burung-burungan di sana kan. Terus keripik, saya nih jual keripik, komunitas keripik, pabrik keripik, ketik aja keripik di situ, nanti ada keluar juga. Terus apalagi teman-teman, komunitas bisnis online kalau yang umum banget ya, nanti keluar lagi. Atau juga kata kuncinya digabung, peminatan ditambah kota lokasinya kan, komunitas keripik Jakarta. Nah, nanti keluar juga. Jadi teman-teman bisa tersebut. Terus nanti teman-teman bisa cek di Facebook, di search itu, ketik peminatannya apa. Kalau teman-teman jual hobi burung, hobi kucing gitu kan, ketik aja yang sesuai. Nanti ditambah lokasi kota teman-teman mau masarin di mana. Mana Mbak Peye? Mbak Peye, Mbak apa manggilnya nih? Mbak Sukahati ya? Masih ada nggak Mbak Sukahati? Oh, masih ada nih. Terus kalau sudah jelas kita lanjut ya. Ke Mas Agung Fajri. Mas Agung Fajri, cara menarik pelanggan agar membeli produk kita. Kalau untuk menarik pelanggan agar membeli produk kita, yang jelas nanti kita belajar tahapannya. Itu namanya funneling ya. Funneling itu kayak tahap demi tahap pelanggan itu yang dari tahu terus jadi berinteraksi kan. Yang tadinya belum tahu jadi tahu. Jadi yang udah tahu itu interaksi. Yang interaksi tadi itu jadi kepo. Nah, yang kepo itu jadi beli. Nah, yang beli lagi itu jadi beli lagi. Nah, itu tahapannya beda-beda kan. Nanti kita akan pelajari di sesi besok, insya Allah, tahapan-tahapan tersebut. Tahapan umumnya kan, sebagai gambar. Jadi ketika teman-teman mempraktekkan cara mentreatment, memperlakukan pelanggan sesuai kondisinya, nah itu bisa paham kan. Jadi kalau misalnya teman-teman nganuin pelanggan yang belum tahu, nah itu nggak bisa langsung dijualin. Yang jelas harus dikasih info terkini dulu, terus disapa dulu kan, atau misalnya dengan postingan yang menarik supaya mereka tahu, minimal tahu dulu ada produk kita. Setelah tahu, biar mereka beli, ya buat mereka hubungin kita kan. Dengan apa? Dengan kita adakan promo. Nah, setelah itu mereka hubungi kita, mereka beli lah. Udah beli, buat beli lagi misalnya dengan cara kita follow up terus, kita tanyain terus kabarnya.
Atau bisa jadi dengan menawarkan jadi reseller. Nah, itu dia. Jadi tahapannya ada, Mas, untuk menarik pelanggan. Yang jelas, kita semakin banyak yang tahu, maka makin banyak yang kepo, maka makin banyak juga yang beli. Nah, itu dia ininya, simpelnya. Terus Mbak Nuraini, gimana cara mendapatkan karyawan yang ngerti medsos? Butuh 1 orang perempuan. Gimana caranya mendapatkan karyawan yang ngerti medsos? Oh, itu berarti di bidang, kita lihat dulu nih, Mbaknya itu butuhnya untuk balesin chat doang, atau untuk mendatangin pembeli. Mendatangin pembeli itu bagian dari marketing kan. Misalnya untuk yang bagian posting-posting, terus nyampe orang nanya-nanya, atau dua-duanya kan, sekaligus. Tapi nanti kalau misalnya udah banyak yang pembelinya udah banyak, yang nanya udah banyak gitu kan, nah itu harus dipisah antara yang mendatangkan pembeli sama yang mengubah yang udah ngechat tadi itu menjadi pembeli. Nah, jadi harus dibedain nanti. Terus cara mendapatkannya apa? Ya, bisa mulai rekrutmen. Rekrutmen judulnya adalah admin medsos. Ya, admin medsos. Terus bisa mengerti Instagram, Facebook, TikTok misalnya kalau sekarang kan, kreatif, aktif di konten, aktif buat konten tersebut. Terus bisa berkoordinasi gitu kan. Nah, punya pengalaman bermain sosial media. Nah, seperti itulah contohnya. Nanti bisa dibuat untuk gajinya misalnya per posting itu 30.000 misalnya. 30.000 itu untuk dia posting, kalau murah-murah banget ya, 30.000 untuk posting di satu postingan Instagram, satu postingan di Facebook, satu postingan TikTok. Nah, itu 30.000. Atau kalau misalnya jadi CS juga ya tambah bonus penjualan dari per produk. Nah, kayak gitu. Banyak sih ininya, apa namanya, metode CS-nya. Nanti itu yang kayak gini nanti kita akan pelajarin di 30 hari kedua. Nah, kalau 30 hari pertama ini gimana caranya bagian selling sama marketing, mendatangkan pembeli sama mengubah mereka jadi yang udah nanya-nanya jadi pembeli. Terus Mas Nuri Muhammad Zuhdi. Ya, apa kabar Mas? Udah lama ketemu kita ya. Nah, seberapa penting database yang kita punya? Penting banget. Karena database ini, misalnya kita mau jualan roti bakar, gorengan, kalau misalnya kita punya kontak WA-nya, punya emailnya, dan kita mau ganti produk, ganti bisnis, atau ada produk baru gitu kan, itu kita tinggal hubungin dan kasih penawaran terbaik. Nah, itu simpelnya kan. Bayangin kalau misalnya kita nggak ada kontak calon pelanggan kita, dan kita harus nyari pelanggan baru, lebih sulit mana? Berinteraksi dengan pelanggan lama yang udah kenal dengan kita, atau nyari pelanggan baru yang belum kenal kita. Nah, jadi gimana caranya biar mereka mau ngasih kontak WA, email, namanya, atau bisa jadi nyampe alamat lengkap, tanggal lahir, dan kayak gitu. Kasih bonus jelas. Mbak, kalau mau ngisi form ini kita kasih bonus 1 produk ya. Kalau ngisi form kita potong 10% ya. Mbak, kalau mau ngisi form nanti kita kasih promo beli 2 gratis 1. Nah, itu contohnya. Atau bisa jadi dengan Mbak, kalau mau ngisi form nanti kita kasih ebook tentang cara jualan di WA. Nah, kayak gitu. Oke, paham ya Mas Nuri? Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terus, untuk awal tim, apa yang harus kita bentuk untuk bisa jualan? Untuk bisa selling? Berarti ini pertanyaannya Mbak Oki adalah,
tim untuk selling. Nah, jadi ada 3 bagian sih, Mbak. Ada marketing, selling, sama branding. Nah, kalau untuk marketing itu mendatangkan pembeli yang dari nggak tahu jadi kepo. Nah, itu marketing bagiannya. Nah, kalau untuk selling itu berarti mengubah yang udah tahu, udah kepo tadi jadi beli. Kepo itu maksudnya udah nanya-nanya, udah kasih kontak. Nah, itu gimana jadi beli. Nah, kalau yang bagian selling ini bagiannya CS, customer service ya. Customer service. Nah, kalau Mbak udah kelimpungan nih nganuin customer service-nya, balesin chatnya, berarti tinggal ngerekrut CS. Bisa jadi judulnya nanti admin CS online, nah kayak gitu. Kalau biasanya admin CS aja, admin CS aja yang umum. Kalau CS marketing itu orang-orang masih kebayangannya, wah bakal disuruh jualan nih, nah gitu. Berarti Mbak cari customer service, dan terus Mbak bentuk skema gaji bulanan sama bonus per produknya. Jadi Mbak ajarin juga nih cara-cara jualan cara balesin chatnya, cara jualan, cara biar mereka mau beli kan, teknik closingnya di WA itu gimana sih? Nah, nanti bisa diikutin, bisa pakai cara-cara yang kita pelajarin nanti di ke depannya. Terus Bang Lian, cara membuat agar tetap konsisten dalam mencari pencapaian target. Nah, ini benar-benar berat Mas ya. Untuk konsisten ya, pertama, kalau saya itu pertama yang paling berpengaruh banget mengingat why kan, mengingat alasan kita supaya apa sih harus bergerak lagi, dan kemarin belajar dengan teman-teman kan, itu nyata why yang paling buat bergerak itu why yang alasan yang itu tuh nggak hanya untuk diri sendiri tapi untuk orang banyak. Misalnya yang kayak saya kenal Dr. Tito itu why-nya membangun kampung wakaf. Jadi kampung itu nanti dia tampung semua biayanya, dia hidupin. Jadi mereka hanya fokus kerja doang. Nah, itu kan why yang besar banget yang nggak hanya untuk diri sendiri. Berarti alasannya udah kuat banget kan, dan nggak gampang berhenti. Kalau misalnya berpikir hanya untuk beli mobil, terus hanya untuk bisa jalan-jalan, nah kalau udah dapet kan pasti akan berhenti kita. Nah itu pertama. Terus kalau kedua itu komunitas ya, komunitas itu penting banget. Komunitas yang rutin bisa numpahin masalah sama berbagi masalah. Terus sama ketiga buat kayak daily target tadi itu sih Mas. Kita target aktivitas sama target hasil tadi itu. Tapi yang jelas tuh ya kuncinya disiplin lagi ya. Disiplin itu yang jadi PR besar buat manusia. Yang mudah-mudahan kita bisa konsisten dalam mencapai impian kita. Terus, nambah terus nih ya pertanyaannya. Oh enggak, terima kasih. Terus, Mbak Yai, kalau misal Bang Garvin nentuin targetnya gimana? Misalkan bulan ini target 1 juta tercapai, terus bulan depan target 500 juta langsung. Apa gimana? Kita progresnya per 30% aja sih naikinnya. Ya bulannya 20% lah. 20% dari capaian sekarang kan. Bulan depan harus 20% lagi gitu peningkatannya. Misalnya bulan ini udah 100 juta, ya bulan depan udah 120 kayak gitu. Tergantung capaian dan kondisi sekarang. Jadi kita bisa memahami juga kondisi kita sekarang seperti apa. Jadi kalau misalnya langsung gede gitu kan, wah itu langsung
kita juga rasa mustahil jadinya malah males kan, malah takut sendiri. Strategi marketing biar dapat jualan 1.000 piece per bulan. Caranya jualan 1.000 piece per bulan. Nah, itu cara strateginya adalah ya per minggu berarti jualnya 250 piece per minggu kan. Nah, tinggal dibagi 7 lagi nih per harinya berapa untuk jualannya. Nah, berarti itu target kan. Caranya lagi nih. Nah, nanti kita akan belajar Mas satu persatu. Jadi nggak bisa langsung jek gitu kan. Karena semuanya butuh proses. Insya Allah nanti kita bisa mulai mencapai target minimal ya omset 1 juta per bulan itu. Mau satu piece-nya, satu produk itu nilainya 1 juta, apa itu butuh 100 produk dulu untuk 1 juta, ya pilihan nanti. Tergantung produk yang dipakai. Terus untuk percetakan kemasan snack gimana Kak? Nah itu nanti bisa chat ke WA saya aja. Sama cara maintenance-nya Bang. Nah nanti itu kita belajar di bagian teknik closing dan ilmu customer service. Jadi di situ kita belajar cara mengubah pembeli itu cara mengubah calon pembeli jadi pelanggan, cara mengubah pelanggan tadi biar bisa order lagi. Nah itu di ilmu customer service. Jadi maintenance. Berarti maintenance-nya yang harus nanti kita pelajarin juga di situ. Siam dan kurang besar berarti Y-nya nih. Ya, insya Allah kita besarkan lagi ya Bang Rian. Semoga bisa lebih bermanfaat. Oke, teman-teman. Pas banget nih kayaknya ya. Jam 9.34. 9.34 kita sudah sekitar 1,5 jam bersama. Dan Masya Allah ya, antusiasnya luar biasa sekali. Ya, terima kasih. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi ya, kita tutup. Dan kita jumpa di pertemuan besok ya di WhatsApp Marketing. Dan insya Allah pakai lewat Zoom Meet lagi. Karena ya untuk link video dan materi itu akan kita buat untuk perihal teknis skillnya ya. Jadi di hari Rabunya Sabtu itu link video dan pakai artikel. Nah kalau untuk masuk ke materi ganti materi ke WhatsApp Marketing nanti itu awalnya kita pakai Zoom dulu biar lebih jelas. Sama di Instagram Marketing di Senin depan nanti pakai Zoom Meet lagi sama Facebook Marketingnya. Itu pakai Zoom Meet lagi supaya gambarannya lebih jelas. Nanti kita upload di YouTube untuk rekaman materinya. Dan kita share di grup WA Akademi Jago Jualan itu. Oke, teman-teman bisa share screenshot ya bersamaan kita hari ini, bisa share ke Instagram, tag saya juga supaya bisa saya repost dan saya bisa kenal akun-akunnya siapa aja. Dan oke, terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.